Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safar Akbari, NIM 09105803190057. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidendeng Rapang. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai masalah teknik pengawasan urusan pemerintahan daerah. Dan tentunya masih dalam mata kuliah Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan. Nah, seperti apakah teknik pengawasan urusan pemerintahan daerah akan kita bahas dalam video ini. Nah, yang pertama adalah pertimbangan dalam melaksanakan suatu tugas pengawasan. Satu, ada berbagai metode dan teknik pengawasan, yaitu pengawasan dengan pengecualian, pengawasan terhadap hasil atau produksi atau output, atau pengawasan anggaran, pengawasan mutu terpadu. Maksud dari pengawasan dengan pengecualian ini adalah ada hal-hal yang dikecualikan dalam pengawasan tersebut, serta pengawasan terhadap hasil atau produksi atau output yang dihasilkan. Tentunya hal ini berkaitan dengan apa-apa saja yang dihasilkan oleh pemerintah atau badan-badan atau satuan kerja di dalam lingkup pemerintahan daerah. Nah, yang ketiga adalah pengawasan anggaran. Tentunya ini sudah sangat diketahui bahwasanya bagaimana sistem pengawasan untuk rincian anggaran yang ada di pemerintahan daerah, serta pengawasan mutu terpadu. Yang kedua adalah pengawasan dalam sistem pengawasan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kesesuaian sifat dan kebutuhan operasional. Nah, sistem pengawasan harus sesuai dengan sifat pekerjaan atau operasional yang diawasi. Maksudnya adalah tentunya harus sesuai sistem yang diawasi dengan sifat pekerjaan atau operasional yang sedang diawasi, agar tentunya dapat sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Yang kedua adalah harus menghasilkan umpan balik. Nah, sistem pengawasan ini harus memungkinkan timbulnya umpan balik informasi. Nah, agar ada informasi yang didapat kepada masyarakat dan pemerintah daerah ini juga menyampaikan informasi setelah dilaksanakannya suatu sistem pengawasan. Yang ketiga adalah melaporkan penyimpangan. Sistem pengawasan harus memungkinkan pelaporan secara cepat dan akurat mengenai adanya penyimpangan yang didapatkan setelah dilakukan suatu pengawasan. Yang keempat adalah efisien dan ekonomi. Maksudnya adalah sistem pengawasan harus secara mudah, cepat, dan tepat dalam memberikan gambaran tentang keseluruhan kegiatan operasional dalam mewujudkan tujuan sesuai dengan rencana. Yang kelima adalah fleksibel. Maksudnya tentunya harus mudah dilaksanakan dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan atau tergantung dengan situasi dan kondisi. Yang keenam adalah mengembangkan pengawasan diri sendiri. Sistem pengawasan harus mendorong terciptanya dan berkembangnya pengawasan diri sendiri di dalam setiap satuan kerja. Yang ketujuh adalah memperhatikan faktor manusia. Nah, maksud yang dimaksud tadi di dalam memperhatikan faktor manusia adalah pada dasarnya manusia itu tidak senang diawasi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu digunakan pendekatan secara manusiawi. Nah, hal ini tentunya menjadi bagian atau tugas dari inspektorat daerah dalam hal mengawasi setiap tingkah laku satuan kerja yang dalam lingkup pemerintahan daerah. Di dalam melaksanakan tugasnya, tentunya harus melaksanakan secara manusiawi. Nah, adapun teknik pengawasan pelaksanaan kebijakan publik. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah urgensi pengawasan kebijakan. Nah, secara umum ada 3 macam pengawasan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Nah, seperti apa sih gambaran pengawasan umum dan pengawasan preventif serta pengawasan represif tersebut? Nah, adapun pengertian dari pengawasan umum, hal itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri serta gubernur, bupati, atau wali kota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai pekerjaan pemerintahan daerah, baik mengenai urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Demikian pula seorang gubernur atau kepala daerah berwenang melakukan hal yang sama terhadap pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten kota untuk kepentingan pengawasan umum ini.
Pemerintah daerah wajib memberikan keterangan yang diminta. Nah, tentunya ini sangat sejalan dan sangat sinkron, mulai dari pemerintahan dalam negeri atau menteri dalam negeri, kemudian turun kepada gubernur, gubernur turun kepada kepala daerah di tingkat kabupaten 2, tingkat kabupaten atau kota. Nah, adapun pengertian dari pengawasan preventif ini diwujudkan dalam bentuk keharusan pengesahan perda atau keputusan daerah tertentu sebelum diberlakukan. Maksudnya di sini adalah harus diwujudkannya dalam bentuk keharusan pengesahan, harus disahkan terlebih dahulu perda tersebut atau keputusan daerah tertentu sebelum diberlakukan. Menteri Dalam Negeri berwenang mengesahkan kebijakan daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pusat berwenang mengesahkan kebijakan daerah kabupaten kota. Adapun pengawasan represif diwujudkan dalam bentuk penangguhan atau penundaan dan pembatalan berlakunya perda, termasuk perda yang telah melalui mekanisme pengawasan preventif. Nah, setelah adanya pengawasan preventif ini, tentunya bisa juga dikendalikan dalam pengawasan represif ini, diwujudkan tentunya dalam bentuk penangguhan. Setelah tadi dia diberikan untuk pengawasan preventif, mungkin ada beberapa hal yang harus diubah atau ditunda dulu untuk disahkan, tentunya melalui pengawasan represif tersebut. Tujuannya tidak lain untuk mengantisipasi kemungkinan daerah tidak mematuhi kehendak pusat, walaupun dalam kenyataan hal ini tidak pernah terjadi. Teknik pengawasan pelaksanaan urusan tugas pembantuan. Nah, maksudnya di sini adalah salah satunya adalah dekonsentrasi. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Suatu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintahan dan kementerian terkait. Pemerintah dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. Nah, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. Tadi diawasi oleh seorang menteri, kemudian ini pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah tersebut. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan pusat kepada daerah, kabupaten, atau kota secara umum dan teknis dilaksanakan oleh GWPP. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Cukup sekian tentunya pembahasan mengenai masalah pengawasan dan sistem pengendalian pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Perda. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.